Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dava Ditya Sojaya dari kelas 85 absen 11. Sekarang saya akan mempresentasikan perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan dan tumbuhnya semangat kebangsaan. Yang pertama, kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Keunggulan lokasi berperan penting terhadap kegiatan ekonomi, transportasi, komunikasi masyarakat Indonesia. Berbagai keunggulan yang dimiliki bangsa Indonesia juga menjadi salah satu pendorong bangsa-bangsa asing yang datang ke Indonesia. Tidak hanya bangsa-bangsa Asia, namun bangsa-bangsa Eropa yang jauhnya ribuan kilometer berminat untuk datang ke Indonesia. Namun mereka sempat merugikan Indonesia saat mereka datang ke Indonesia karena mereka ingin menguasai Indonesia pada masa kolonialisme dan imperialisme. Latar belakang kedatangan bangsa barat. Yang pertama, daya tarik Indonesia dari bangsa-bangsa barat. Yang B, motivasi 3G yaitu Gold, Gospel, dan Glory. C, evolusi industri. Lalu kedatangan bangsa barat Portugis di Maluku. Perjalanan bangsa Portugis mencari sumber rempah-rempah diawali dari Lisabon, Portugis pada tahun 1486. Bartolomeus Dias melakukan pelayaran pertama menyusuri pantai barat Afrika. Ia bermaksud melakukan pelayaran ke India namun gagal. Portugis mencapai Malaka pada tahun 1511 di bawah pimpinan Afonso de Albuquerque. B, ekspedisi bangsa Inggris. Persekutuan dagang milik Inggris diberi nama EIC. Dalamnya bergabung pengusaha Inggris. Walaupun Inggris tiba di Kepulauan Nusantara, pengaruhnya tidak terlalu banyak seperti halnya negara Belanda. Hal ini disebabkan EIC terdesak oleh Belanda sehingga Inggris menyingkir ke India atau Asia Selatan dan Asia Timur. C, kedatangan bangsa Belanda di Jayakarta atau Jakarta. Jayakarta merupakan pelabuhan penting di Pulau Jawa yang kemudian menjadi markas VOC. Bagaimana proses kedatangan Belanda di Indonesia? Seorang pelaut Belanda, Cornelis de Houtman, memimpin ekspedisi ke Indonesia pada tahun 1519. Armada de Houtman mengarungi ujung selatan Afrika. Selanjutnya terus menuju ke arah timur melewati Samudra Hindia pada tahun 1596. Armada de Houtman tiba di Pelabuhan Banten melalui Selat Sunda. Gubernur Jenderal VOC pertama adalah Peter Booth. Dia mendirikan pusat perdagangan VOC di Ambon, Maluku. Namun kemudian pusat dagang dipindahkan ke Jayakarta karena VOC memandang bahwa Jawa lebih strategis sebagai lalu lintas perdagangan. B, kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. 1. Pengaruh monopoli perdagangan. Kalian perhatikan gambar kebun di atas halaman 204. Apakah di sekitarmu terdapat tanaman seperti gambar tersebut? Tanaman di atas merupakan salah satu produk yang dimonopoli bangsa barat saat menjajah Indonesia, yaitu perkebunan cengkeh. Yang kedua, pengaruh kebijakan kerja paksa. Perhatikan gambar 4.6 halaman 208. Itu adalah gambar kerja paksa. Pernahkah kalian mendengar istilah kerja paksa atau kerja rodi? Bagaimana rasanya jika bekerja karena paksaan? Tentu saja, bekerja terpaksa hasilnya tidak sebaik bekerja yang dilakukan dengan sukarela. Melakukan pekerjaan yang dipaksa juga akan membuat seseorang menderita. Hal itulah yang dialami bangsa Indonesia pada masa penjajahan dahulu. Pemerintah Belanda menginginkan keuntungan sebanyak-banyaknya dari bumi Indonesia sehingga menerapkan kebijakan kerja paksa. Lalu perhatikan gambar peta jalur halaman 209. Itu adalah peta jalur dari Anyer ke Panarukan. Itu sejauh 1000 km. Nah, di tempat itulah di sepanjang jalan itulah masyarakat Indonesia dipaksakan, yaitu dari Anyer, dari Cilegon Banten, Jakarta, Bogor, Bandung, Cirebon, Semarang, Pati, Surabaya, Probolinggo hingga Panarukan, Jawa Timur. Saat ini jalur tersebut merupakan salah satu jalur transportasi utama bagi masyarakat di Pulau Jawa. Anyer Panarukan salah satu jalur dibangun 200 tahun yang lalu oleh pemerintah Gubernur Jenderal Dendles yang merupakan bagian Republik Batav. Mengapa jalan tersebut harus dibangun?
Gubernur Jenderal Dendles yang memerintahkan tahun 1808 sampai 1811 melakukan berbagai kebijakan seperti pembangunan militer, jalan raya, perbaikan pemerintahan, dan perbaikan ekonomi. Salah satu kebijakan internal dan buktinya dapat disaksikan hingga masa sekarang adalah pembangunan jalan Anyar Panarukan. 3. Pengaruh sistem sewa tanah. Di gambar 4.8 yaitu Kebun Raya Bogor merupakan salah satu pusat pengetahuan yang menyimpan berbagai jenis tanaman. Tahukah kalian bahwa kebun raya tersebut dibangun sejak awal abad 19? Kebun Raya Bogor merupakan salah satu bukti pengaruh kekuasaan Inggris di Indonesia. Salah satu kebijakan yang terkenal pada masa Inggris Raffles adalah sistem sewa tanah atau land rent system atau Landledige Stelsel. Sistem tersebut memiliki ketentuan antara lain sebagai berikut. A. Petani harus menyewa tanah meskipun dia pemilik tanah tersebut. B. Harga sewa tanah tergantung pada kondisi tanah. C. Pembayaran sewa tanah dilakukan dengan uang tunai. D. Bagi yang tidak memiliki tanah akan dikenakan pajak kepala. 4. Pengaruh sistem tanam paksa. Gambar 4.9 halaman 214. Pada masa penjajahan abad 19, tanaman tersebut merupakan komoditas utama ekspor Indonesia. Karena itu, Belanda berusaha menaikkan ekspor tanaman perkebunan tersebut. Apalagi ketika awal abad 20, Belanda menghadapi perang di Eropa yang menyebabkan kerugian keuangan yang besar. Selain itu, Belanda menghadapi berbagai perlawanan rakyat Indonesia di berbagai daerah. 5. Perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme. A. Perlawanan terhadap persekutuan dagang. 1. Sultan Ba'abullah mengusir Portugis. Konflik antara kerajaan Indonesia dan persekutuan atau kongsi dagang barat terjadi sejak kongsi dagang menunjukkan kecengkokannya. Sebagai contoh, pada tahun 1529 terjadi perang antara Tidore dan Portugis. 2. Perlawanan Aceh. Tahukah kalian bahwa selain di Ternate dan Tidore, perlawanan masyarakat Indonesia terhadap Portugis juga dilakukan oleh rakyat Aceh di Pulau Sumatera? Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, armada Aceh yang telah disiapkan untuk menyerang kedudukan Portugis di Malaka. Saat itu Aceh telah memiliki armada laut yang mampu mengangkut 800 prajurit. Pada saat itu, wilayah kerajaan Aceh telah sampai di Sumatera Timur dan Sumatera Barat. 3. Ketangguhan ayam jantan dari timur. Siapakah ayam jantan dari timur? Yaitu Sultan Hasanuddin. Adalah Raja Goa di Sulawesi Selatan. Suatu ketika kerajaan Goa dan Bone berselisih paham. Hal ini dimanfaatkan oleh VOC dengan mengadu domba sehingga Bone menang saat perang dengan Goa pada tahun 1666. Perjanjian Bongaya adalah perjanjian antara Sultan Hasanuddin dan VOC. Isinya adalah A. Belanda memperoleh monopoli dengan rempah-rempah di Makassar. B. Belanda mendirikan benteng pertahanan di Makassar. C. Makassar harus melepaskan daerah kekuasaannya berupa daerah di luar Makassar. D. Arupalaka diakui sebagai Raja Bone. 4. Serangan Mataram terhadap VOC. Perselisihan antara Mataram dan Belanda terjadi karena nafsu monopoli Belanda. Pada tanggal 8 November 1618, Gubernur Jenderal VOC Jan Pieter Zoon memerintahkan Van der March menyerang Jepara. Kerugian Mataram sangat besar. Peristiwa tersebut meruncing perselisihan antara Mataram dan Belanda. B. Perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda. Gambar Masjid Agung Aceh di atas bagi masyarakat Aceh. Masjid Aceh tersebut merupakan masjid bersejarah yang terkait dengan perjuangan masyarakat Aceh, bukan sekedar tempat ibadah. Kebanggaan masyarakat, masjid tersebut merupakan simbol perjuangan rakyat Aceh. Perjuangan rakyat Aceh menentang imperialisme barat. Masjid tersebut menjadi salah satu benteng perjuangan rakyat melawan penjajah. 1. Perang Saparua di Ambon. Kalian masih ingat kekuasaan Inggris yang menggantikan Belanda pada tahun 1811 dan sampai 1816? Peralihan kekuasaan tersebut menyadarkan
rakyat Indonesia bahwa Belanda bukanlah kekuatan yang paling hebat. Ketika Belanda kembali berkuasa di Indonesia tahun 1817, rakyat Ambon mengadakan perlawanan di bawah pimpinan Thomas Matulesi yang sering kita dengar, yaitu Kapiten Patimura. 2. Perang Paderi di Sumatera Barat. Yang ketiga, perang di Ponorogo 1825 sampai 1830. Lalu ada lagi perang Aceh. Yang kelima, perlawanan Sisingamangaraja Sumatera Utara, dan 6. Perang Banjar. Yang ketujuh, perang Jagaraga di Bali. C. Tumbuh berkembangnya semangat kebangsaan. Teks Sumpah Pemuda di atas, apakah kalian telah menghafal teks tersebut, yaitu pada halaman 232. Siapa yang menyusun teks tersebut? Untuk apa teks tersebut dibuat? 1. Latar belakang munculnya nasionalisme di Indonesia. A. Perluasan pendidikan. B. Kegagalan perjuangan di berbagai daerah. C. Rasa senasib sepenanggungan. D. Berkembangnya organisasi etnis, kedaerahan, dan keagamaan. E. Berkembangnya berbagai paham baru. F. Berbagai peristiwa dan pengaruh dari luar negeri. 1. Kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905. 2. Berkembangnya nasionalisme di berbagai negara. 2. Organisasi Pergerakan Nasional Indonesia. Budi Utomo didirikan oleh Dr. Sutomo sebagai ketua. Tokoh lain Budi Utomo adalah Gunawan Ciptomangunkusumo dan RT Aryo Tirtokusumo. Didirikan pada tanggal 20 Mei 1908 dari beberapa mahasiswa Indonesia yang berkuliah di Sofia. B. Syarikat Islam. Didirikan oleh Kiai Haji Samanhudi dan RM Tirto Adisuryo di Solo. 2. Indonesia Partage. Didirikan oleh Does Dekker, RM Suwardi Suryaningrat, dan Dr. Cipto Mangunkusumo. Dideklarasikan tanggal 25 Desember 1912. D. Perhimpunan Indonesia. Semula bernama Indische Vereniging PI, didirikan oleh orang-orang Indonesia di Belanda pada tahun 1908. Indische Vereniging berubah nama menjadi Indonesische Vereniging dan dengan kegiatan utama yaitu politik. Pada tahun 1925 berubah menjadi Perhimpunan Indonesia. Nama majalahnya Hindia Putra yang kemudian berubah menjadi Indonesia Merdeka. Tokoh-tokoh PI adalah Muhammad Hatta, Ali Sastro Amijoyo, Abdul Majid Joyo Diningrat, Iwa Kusumantri, Suri Sastro Mulyono, Sartono, Gunawan Mangunkusumo, dan Nazir Datuk Pamunca. E. Partai Nasional Indonesia. Didirikan oleh Insinyur Soekarno tanggal 4 Juli 1927 di Bandung. Dengan ideologi nasionalisme, PNI mengadakan kegiatan konkret baik politik, sosial maupun ekonomi. Organisasi ini terbuka dan revolusioner sehingga PNI cepat meraih anggota yang banyak. Kegiatan politik PNI dianggap mengancam pemerintah Belanda sehingga para tokoh PNI ditangkap dan diadili tahun 1929. Soekarno, Maskun, Gatot Mangkupraja, dan Supriyadinata diadili Belanda. 3. Pergerakan nasional pada masa kedudukan Jepang. Amatilah gambar 4.33 pada masa penjajahan Jepang di Indonesia. Kerja paksa pada masa kedudukan Jepang dikenal sebagai istilah Romusa. Romusa merupakan salah satu bukti penderitaan masyarakat Indonesia pada masa kedudukan Jepang. Kapan Jepang mulai menguasai Indonesia? A. Proses penguasaan Indonesia. Awal mula tujuan menguasai Indonesia ialah untuk kepentingan ekonomi dan politik. Jepang merupakan negara industri yang sangat maju dan sangat besar.
Jepang sangat menginginkan bahan baku industri yang tersedia banyak di Indonesia. B. Kebijakan pemerintah militer Jepang. Pada saat kependudukan di Indonesia, Jepang melakukan pembagian 3 daerah pemerintahan militer di Indonesia, yaitu Pemerintahan Angkatan Darat, Tentara 27 untuk Sumatera dengan pusat di Bukit Tinggi. 2. Pemerintahan Angkatan Darat, Tentara 8 XV-1 untuk Jawa dan Madura dengan pusat di Jakarta. Pemerintahan Angkatan Laut Armada Selatan 2 untuk daerah Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku dengan pusat di Makassar. Membentuk organisasi sosial. Organisasi sosial yang dibentuk oleh Jepang diantaranya 3A. Pusat Tenaga Rakyat, Jawa Hokokai, dan Masyumi. Gerakan 3A dipimpin oleh Mr. Syamsuddin. 2. Pembentukan organisasi semi militer. Jepang menyadari pentingnya mengerahkan rakyat Indonesia untuk membantu perang menghadapi sekutu. Oleh karena itu, Jepang membentuk berbagai organisasi semi militer seperti Pembela Tanah Air, Seinenden, Funjinkai, Keibodan, Heiho. 3. Penggerahan Romusa. Perhatikan gambar 4.40 sebagai Romusa adalah penduduk yang tidak berpendidikan. Mereka terpaksa melakukan kerja rodi karena takut kepada Jepang. Pada saat mereka bekerja sebagai Romusa, makanan yang dia dapat tidak terjamin kesehatannya dan gizinya. Mendengar nasib Romusa yang sangat menyedihkan, banyak pemuda Indonesia yang meninggalkan kampungnya. Mereka takut akan dijadikan Romusa. Akhirnya sebagian besar desa hanya didiami oleh kaum perempuan, orang tua, dan anak-anak. 4. Eksploitasi kekayaan alam. Jepang tidak hanya menguras tenaga rakyat Indonesia, pengurukan kekayaan alam dan harta benda yang dimiliki bangsa Indonesia jauh lebih kejam daripada pengerukan yang dilakukan oleh Belanda. Semua usaha yang dilakukan di Indonesia harus menunjang semua keperluan perang Jepang. Pada masa panen, rakyat wajib melakukan setor padi sedemikian rupa sehingga mereka hanya membawa pulang padi untuk dirinya sendiri sekitar 20% dari panen yang dilakukannya. C. Sikap kaum penggerakan. 1. Memanfaatkan organisasi bentukan Jepang. 2. Gerakan bawah tanah. 3. Perlawanan bersenjata. Perlawanan bersenjata yaitu perlawanan Indramayu di Jawa Barat. D. Perlawanan di Blitar, Jawa Timur. 4. Perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. A. Perubahan pada masa kolonial Barat. Perluasan penggunaan lahan. 2. Persebaran penduduk dan urbanisasi. 3. Pengenalan tanaman baru. 4. Penemuan tambang-tambang. 5. Transportasi dan komunikasi. 6. Perkembangan kegiatan ekonomi. 7. Mengenal uang. 8. Perubahan dalam pendidikan. 9. Perubahan dalam aspek politik. 10. Perubahan dalam aspek budaya. B. Perubahan masyarakat pada masa penjajahan Jepang. 1. Perubahan dalam aspek geografi. 2. Perubahan dalam aspek ekonomi. 3. Perubahan dalam aspek pendidikan. 4. Perubahan dalam aspek politik. 5. Perubahan dalam aspek budaya. Demikian yang bisa saya sampaikan dari beberapa materi yang ada di bab 4 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.